ada gap antara pendidikan di luar Jawa, terutama di Kalimantan Timur dengan di Jawa. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini guys seru banget guys, karena Pak Anies bakal menjelaskan sebuah pertanyaan yang rumit. Nggak rumit amat guys. Oke, bagaimana pertanyaannya? Yuk langsung aja guys, kita tonton bareng-bareng guys. Oke, teman-teman, kalau dari tadi saya yang sudah mendesak Pak Anies dengan beragam pertanyaan yang sudah banyak saya sampaikan dan langsung dijawab oleh Pak Anies. Tapi kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan boleh, pernyataan boleh secara langsung dan menggantikan posisi saya. Pernyataan juga boleh, ketentuannya adalah waktu teman-teman menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan hanya 1 menit. Kita udah punya timer dan mohon izin Pak Anies nanti akan menjawab selama 2 menit. Saya mulai dari sini sebelah sini, tenang. Boleh diturunkan dulu semuanya. Saya hitung 1 yang ketiga. Silakan. Pak Anies, izin memperkenalkan diri, nama saya Kelvin Octariano, saya Orang dari Samarinda, pelajar, saya masih sopan-sopan. sekolah di SMA Negeri 1 Samarinda. Terima kasih atas kesempatannya. Ada 2 pertanyaan penting yang saya ajukan kepada Pak Anies. Pertama, saya rasa ada gap antara pendidikan di luar Jawa, terutama di Kalimantan Timur dengan di Jawa. Saya sadar akan hal ini ketika saya mengikuti lomba-lomba di nasional, ketika saya melihat klasemen juara umum OSN, FLS 2N, selalu Kalimantan Timur ataupun daerah-daerah di luar Jawa itu berada di bawah. Saya merasa, saya sudah tanya ke teman-teman saya yang di luar, di Jakarta, di Banten, memang ada gap. Di sana udah ada pelatihan yang berjenjang, sedangkan di sini tidak ada. Makanya pertanyaannya, bagaimana kebijakan Pak Anies yang konkret untuk menghilangkan gap ini? Untuk menghilangkan gap pendidikan ini. Kedua juga soal transportasi umum, Pak Anies. Tolong dijelaskan, saya sebagai pelajar saya melihat banyak anak SMP, anak SMA itu banyak yang sudah pakai motor sendiri karena tidak ada transportasi umum yang terjangkau dan juga murah. Transportasi umum di sini itu sangat mahal, Pak Anies. Saya dari rumah saya Sambutan ke tempat sekolah saya 16 km itu harus membayar Gojek. Kalau Gojek itu 40.000. Sedangkan saya kemarin di Jakarta menempuh dari Rawabelong ke Sumur Batu itu cuma 3.500. Maka dari itu tolong Pak Anies dijelaskan. Iya, pakai transportasi umum, pakai Jakliko dan Transjakarta. 50 kali lipat ya. Maka dari itu tolong dijelaskan agar kecelakaan bagi para pelajar di Samarinda juga berkurang. Siap, oke. Namanya sekali lagi siapa? Kelvin. Kelvin, terima kasih. Kelvin sudah merasakan Jaklingko di Jakarta ya? Sudah, sangat aman Pak. Ya, makasih. Gini, pertama tentang gap pendidikan. Ini problem nyata yang menurut kami bila itu tidak diselesaikan, maka ketimpangan ekonomi akan selalu terjadi. Kenapa? Karena banyak anak-anak dari berbagai daerah dikirim ke Jogja, ke Malang, ke Bandung untuk pendidikan. Betul tidak? Dan saya mengalami, saya sekolah di Jogja, teman SMA saya dari berbagai provinsi di luar Jogja. Kenapa? Karena mereka untuk ingin masuk perguruan tinggi, SMA-nya masuk ke Jogja karena gapnya yang tinggi. Nah, kami nanti akan lakukan pemerataan ini, berbagai program. Misalnya, 1 adalah pertukaran kepala sekolah. Oke, pertukaran kepala sekolah. Kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang baik di Jawa bertukar dengan kepala sekolah yang ada di sini. Oke. Bisa wakilnya, bisa, intinya apa? Supaya terjadi perpindahan pengalaman. Begitu ada kepala sekolah baru memimpin di sini, maka guru akan merasakan, oh begini ya sekolah baik itu dipimpinnya. Di sisi lain, kepala sekolah di sini dikirim ke sana untuk belajar bagaimana mengelola sebuah sekolah yang baik. Kunci dari pendidikan adalah kunci kemajuan. 1 adalah gurunya, 2 kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya pertukaran. Yang kedua adalah kepala sekolah di situ di Samarinda mau nggak dikirim ke Jakarta? Nah, pasti turun pangkat ya kan? peningkatan kemampuan gurunya dan diseriusi. Diseriusi artinya begini, di tempat-tempat yang kita pandang perlu ada dorongan peningkatan, kirimkan pelatih,
kirimkan program, dan kemudian tingkatkan kompetensi itu. Kami akan lakukan itu di Kalimantan Timur supaya tidak perlu pergi-pergi nanti jauh. Oke? Terima kasih. Yang ketiga, siapkan fasilitas belajar yang setara. Wow. Apa itu artinya? Misalnya begini, fasilitas internet, fasilitas perpustakaan, buku, sehingga ekosistem belajarnya tumbuh dengan baik, gitu ya. Yang kedua, soal transportasi umum. Ini yang hendak dibangun. Jadi kami melihat keluarga-keluarga itu uangnya habis untuk transportasi. Betul ya? Bensinnya mahal, kendaraan pribadinya juga harus kredit mahal. Kenapa? Ini problem besar di Republik ini. Berpuluh tahun negara hanya memikirkan bikin jalannya. Urusan kendaraannya diserahkan pada keluarga untuk menentukan. Ya, benar, guys. Betul tidak? Ya, negara tidak menyiapkan transportasi umum. Transportasi umum itu seakan-akan bukan bagian dari tanggung jawab negara. Yang dibangun oleh negara itu hanya jalan saja. Sesudah itu silahkan Anda kredit motor, silahkan kredit mobil, saya beri subsidi untuk BBM-nya. Itu negara berpandangan begitu. Saya termasuk yang ingin merevisi pandangan itu. Ya, negara itu harusnya memikirkan transportasi untuk rakyat. Bukan hanya memberikan jalannya. Ya, negara harus bangun jalan, tapi negara harus bangun transportasi umum sehingga warga tidak perlu menyiapkan transportasi untuk mobilitas dalam kotanya. Kapan transportasi umum digunakan? Transportasi umum digunakan untuk kegiatan rutin reguler. Rutin reguler. Apa itu rutin reguler? Anak berangkat ke sekolah, anak pulang sekolah, orang berangkat ke kerja, pulang kerja, itu rutin reguler. Kalau kegiatan leisure atau kegiatan hiburan, itu bisa menggunakan kendaraan pribadi. Tapi untuk kegiatan rutin, andalkan fasilitas umum. Jadi insya Allah itu yang akan dibangun di Samarinda ini, supaya penduduk Samarinda satu, ya, berkurang pengeluaran untuk transportasi. Harus murah. Yang kedua, yang tidak kalah penting, produktivitas meningkat. Kalau Anda naik kendaraan pribadi, maka sepanjang perjalanan Anda nggak bisa buka alat ini. Dengan Anda naik kendaraan umum, Anda tetap bisa produktif. Ya, benar. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, teman-teman, ini sering terlupakan. Transportasi umum Nggak itu terbayang, memberikan perasaan kesetaraan. Kesetaraan. Kenapa? Karena di transportasi umum, siapa saja duduk di kursi yang sama, berdiri di tempat yang sama, antri yang sama, tiketnya sama. Anda datang ke bandara. Bandara itu nggak setara. Kalau Anda punya bisnis kelas, Anda menikmati lounge. Kalau Anda tidak punya bisnis kelas, Anda kelompok reguler. Betul tidak? Transportasi umum tidak ada bisnis, tidak ada ekonomi. Semuanya sama. Antrinya sama, tiketnya sama, duduknya sama, berdirinya sama, haltenya sama. Inilah instrumen pembangun kesetaraan yang mempersatukan. Karena itu kenapa kami bangun transportasi umum di Jakarta? Karena Jakarta itu berkelas-kelas. Berkelas-kelas. Office boy dengan CEO nggak pernah satu kendaraan. Office boy naiknya apa, CEO naiknya apa. Betul tidak? Begitu pakai transportasi umum, mereka ngantri yang sama, berdiri yang sama. Untuk pertama kalinya office boy dan CEO bisa duduk berdampingan. Itulah yang kenapa kita gagas transportasi umum. Transportasi umum bukan hanya untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi umum untuk membuat perasaan persatuan yang ada di sebuah masyarakat. Gitu jawabnya. Ya, makasih. Buset, guys. Luar biasa. Dengan Mas siapa tadi Mas? Mas Kelvin, tepuk tangan dulu untuk Mas Kelvin. Siap, siap. Boleh. Siap. Berarti guys, kita harus Oke, tepuk tangan oke. sama Mas Kelvin, guys. Berikutnya saya foto. Karena Oke. dia Kalau mempertanyakan gitu kita hal yang luar biasa. Berbalik ke belakang. Aduh. Selfie dulu. Sabar teman-teman. Wal, turun dulu walai. Turun dulu wal. Ingat ya, 1, 2, 3. Jangan dari awal dong. Wow, cerdas banget guys. Cerdas banget guys solusi Pak Anies guys. Jadi dia bisa menjelaskan semuanya guys ya. Sangat detail, sangat runut, mudah dimengerti guys ya. Nggak kesana kemari dia ngomongnya. Wow. Ternyata itu guys ya fungsi kendaraan umum. Saya guys baru tahu juga nih guys. Bisa juga untuk mempersatukan ternyata. CEO sama office boy bisa duduk bareng guys.
nggak terbayang guys ya. Kalau di tempat saya guys, saya di Aceh ya, di sini guys orang udah jarang pakai kendaraan umum, semua tuh naik naik motor guys, sepeda motor maksudnya ya, semua naik sepeda motor kemana-mana ya. Kendaraan umum ada, cuman namanya Sudaku guys ya. Kok di sini namanya lebih labi ya. Ya udah itu, cuman nggak banyak guys penumpangnya. Kebanyakan orang anak-anak sekolah tuh naik sepeda motor, orang kerja naik sepeda motor gitu guys. Becak lah, becak mahal guys. 50.000, 20.000 ya kan. Becak mahal. Kayak gitu lah guys setiap hari. Di Aceh tuh guys ya. Bener. Tapi guys aku terkejut juga. Empat berapa? Dia cuma bayar 33.500 guys ya, di Jakarta, segitu jauhnya. Sama jauhnya dengan yang ongkos 40.000 di Samarinda ya, itu ongkosnya 3.500 di Jakarta pakai Jaklingko. Nah itu guys, itu benar-benar di luar nurul guys. Jadi kita harus berharap banget guys ya, bahwasanya Jaklingko itu harus menyebar ya di seluruh Indonesia itu guys. Makanya si Panji kemarin, Panji apa guys, dia kepingin Pak Anies tuh menjabat lagi 5 tahun lagi guys di Jakarta, biar Jaklingko tuh harus berjalan, nggak boleh sampai rusak pula guys ya, karena Jaklingko itu mantap guys. Jadi kan dia itu egois, kita kan maunya Pak Anies menerapkan Jaklingko jangan di Jakarta doang ya kan, ya seluruh Indonesia lah, karena itu kan itu mantap, itu enak ya kan, supirnya aman, banyak duit ya kan, nggak perlu apa, supaya cuma mana mandiri aja, minyak udah ada, gaji dapat guys, kayak gitu kan mantap guys. Oke guys, nggak tahu lagi guys ya apa yang harus diucapkan. Kalau gitu guys, langsung aja guys, kalau kamu punya opini, punya tanggapan, punya sanggahan atau punya kritik, langsung aja guys mainkan di kolom komentar, karena itu juga sangat bermanfaat bagi kita semua guys, menjadi referensi guys. Yang jelas itu jadi ilmu baru juga guys ya. Oke guys, saya cukupkan videonya sampai di sini. Kalau ada salah kata mohon maafkan, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa gitu guys ya? Nggak nyangka juga jawabannya sedetail itu ya. Kalau saya pikir itu emang Pak Anies guys termasuk orang yang apa, loyal dia sama ilmu pengetahuannya. Dia nggak pelit ilmu guys. Dia mau dia menjelaskan gratis lagi kan. Seluruh rakyat bisa dengar guys.